Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Maxim Ojek Online Channel, di channel yang ngebahas seputar Maxim driver dan juga Maxim penumpang. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau ngebahas tentang Maxim non tunai ya. Nah, jadi para driver Maxim harus tahu sistem pembayaran Maxim non tunai itu seperti apa, dan kamu juga harus tahu juga bagaimana cara penumpang itu melakukan pembayaran non tunai supaya nanti bisa mengklarifikasi ya. Misalkan ada customer nih yang dia itu bilang, "Bang, saya sudah bayar non tunai," gitu kan. Kita bisa memastikan itu cara yang dilakukan itu benar apa enggak, dan nanti kita juga bisa mendeteksi apakah benar si customer ini bayar secara non tunai kayak gitu ya. Nah, di sini langsung aja saya akan buka aplikasi Maxim Driver atau text drivernya terlebih dahulu teman-teman, dan nanti saya akan kasih tahu ciri-ciri ya, ciri-ciri pembayaran Maxim non tunai. Nah, di sini nanti pas kita buka aplikasi Maxim Driver atau pas ada orderan masuk ya di aplikasi kita secara auto, kita bisa ngelihat apakah yang dilakukan sama si customer ini dia itu bayar secara tunai atau non tunai. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Kita buka dulu orderannya ya. Contoh ini ada Maxim Bike nih. Memang udah hilang ya. Nah, ini nih. Ini juga sudah hilang juga yang Jaya Motor, gudang finishing juga sudah hilang. Kita cari yang lainnya ya. Nah, contoh ini nih teman-teman ya, bisa diperhatikan di sini ini orderannya Maxim Bike ya. Di sini kita langsung lihat ada keterangan tunai ya. Tuh. Kan tunai itu di bawah Rp8.900, keterangannya tunai di bawahnya. Jadi komisinya itu 890, pemasukannya mulai dari 8.010 rupiah ya. Artinya kalau seperti ini berarti si customer atau si penumpang itu dia bayar secara tunai atau cash ya. Saya kan coba cari ada nggak sih yang dia itu menggunakan non tunai ya. Ini tunai juga sama. Kalau seperti ini cash ya teman-teman ya bayarnya. Nah, saya coba cari, siapa tahu nanti nemu ya teman-teman ya. Nah, ini antar kota, ini fiktif ya. Nah, kita lihat ini juga tunai. Ini juga tunai. Nah, ini juga tunai ya. Jadi kalau kebanyakan di sini tunai semua, teman-teman. Kalau orderan yang non tunainya belum ditemukan. Nah, tapi nanti ke depannya teman-teman, kalau misalkan kamu itu menemukan orderan yang dia itu keterangannya seperti ini ya. Nah, ini contoh ya. Ini kan tunai nih. Nanti kalau dia itu non tunai, dia itu keterangannya ada tulisan e-wallet Cash Pro ya. Bisa diperhatikan teman-teman ya. Ada tulisan di sini itu bukan tunai, tapi tulisannya e-wallet Cash Pro. Kalau dia e-wallet Cash Pro, berarti dia Maxim tersebut secara non tunai ya, atau dia itu bayarnya menggunakan saldo. Dan nanti masuknya kemana saldonya? Masuknya itu di sini ya, di bagian menu, lalu di bagian uang ya. Tuh, itu kan ada wallet Maxim Wallet Premium Cash Pro kan. Itu saldoku ada 1.680. Nah, nanti masuknya ke situ teman-teman. Kalau misalkan si customer ini menggunakan pembayaran non tunai. Nah, kayak gitu ya. Adapun sistem pembayaran lainnya itu dia biasanya potongan ya, potongan sebesar 10%. Nah, itu nanti biasanya dia ada masuk ke rekening, tulisannya kayak gitu. Cuma ini nggak ada contohnya sih. Nah, ini kan tunai tunai. Nah, nanti kalau misalkan dia itu ada potongan, dia ada keterangannya masuk ke rekening nanti sekian ya, terus saldo sekian. Jadi yang tunai itu nanti sekian, saldonya sekian. Maksudnya misal ya, ini kan 11.800, itu 10%, berarti nanti
potongannya itu Rp1.080 kayak gitu. Itu nanti yang potongannya, sisanya itu bayar secara cash teman-teman. Nah, bagaimana si penumpang atau si customer itu bisa memesan secara non tunai? Nah, seperti ini caranya ya, di aplikasi Maxim Penumpang. Nah, ini aplikasi Maxim Penumpangnya ya teman-teman. Lagi proses membuka aplikasi. Nah, contoh nih di sini aku mau pesen Maxim secara non tunai ya. Tapi di sini saldoku tuh tinggal tadi ya 1.680, jadinya nggak bisa secara full. Aku juga punya ini teman-teman ya. Oh, habis saldonya. Nah, di sini kalau nanti aku punya bonus ya, itu bisa dipakai bonusnya, cuman dia 10% kayak gitu. Nah, misalkan di sini ini saya mau pesen nih secara non tunai ya. Ini saya pilih tujuan secara asal aja ya. Karena ini nah, contoh di sini. Nah, terus di sini kan ada ini nih tunai. Kita tinggal pilih aja yang tunai ini menggunakan Maxim Wallet gitu. Nah, cuma kan di sini kan karena saldoku itu tinggal sedikit, jadi tidak bisa digunakan. Kayak tuh. Kayak gitu teman-teman ya. Karena saldonya itu tidak mencukupi. Ya. Kalau misalkan tunai ya tetap segitu karena tadi saldonya itu nggak mencukupi. Cuma nanti kalau emang dia menggunakan e-wallet saldonya cukup ya kan, dia nanti keterangan di aplikasi Maxim Drivernya itu keterangannya e-wallet ya. Makanya nanti kalau ketemu customer yang dia itu bilangnya saya non tunai bang, kita cek dulu di aplikasi kita bener-bener di sininya itu e-wallet Cashpro atau tunai seperti ini. Kalau dia tunai seperti ini tandanya si customer tuh harus bayar secara tunai. Tapi kalau dia keterangan e-wallet Cashpro berarti dia bayarnya non tunai dan nanti masuk di sini ya, di bagian Cashpro di kita gitu. Nah, cuman kalau dia nanti bilang ini kan kayak saldoku dikit nih ya, ini nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin aku bayar secara wallet Cashpro karena saldonya itu tinggal sedikit. Paling nanti ada potongan dia, potongan 1.600 jadi 0, terus sisanya kita bayar cash teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk memastikannya kita ke customer kan, jadi biar nantinya nggak ribut juga kan. Nanti udah bilang saya bayar non tunai gitu kan, taunya harusnya tunai, kan kita yang rugi kan, kayak gitu. Nanti biar sama-sama fair kayak gitu kan. Kita selaku driver juga harus tahu dan juga cerdas juga. Nah, itu aja teman-teman yang bisa di-share di video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.